Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021. Karena situasi kita masih dalam COVID-19, jadi pembelajaran tetap kita laksanakan dalam jaringan. Dan mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan kembali di sekolah seperti sedia kala. Video kali ini saya khususkan untuk siswa saya di SMP Negeri 4 Tanjung Agung kelas 8, dimana hari ini kita akan belajar materi ekonomi, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Begitu juga antara masyarakat yang tinggal di kota, di desa, di pegunungan dan di pantai tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan ruang atau geografis. Nah, barang-barang yang dikonsumsi tadi bisa saja itu disediakan oleh alam, atau bisa juga itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Proses menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan oleh manusia biasanya disebut dengan produksi, dan pelakunya disebut dengan produsen. Dan orang yang menghabiskan barang atau jasa yang diproduksi tersebut biasanya disebut dengan konsumen, dan kegiatannya disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, produsen dan konsumen ini merupakan pelaku ekonomi. Nah, selain itu ada juga pelaku ekonomi yang lain, yaitu seperti pemerintah dan masyarakat luar negeri. Lalu, apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Bagaimana saja peran para pelaku ekonomi? Yang pertama, yaitu peran rumah tangga konsumen. Siapa itu rumah tangga konsumen? Adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi rumah tangga konsumen ini adalah masyarakat yang mengkonsumsi barang yang dari produsen. Tapi apakah mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi saja? Tidak. Selain itu, mereka juga menjadi penyedia faktor produksi. Karena kalau tidak menjadi penyedia faktor produksi, mereka tidak akan memperoleh penghasilan untuk melakukan kegiatan pembelian atau konsumsi barang. Biasanya, faktor produksi apa saja yang ditawarkan kepada produsen? Bisa saja itu berupa sewa. Jadi, rumah tangga konsumen itu menyewakan, bisa itu bangunan, bisa itu tanah sebagai lahan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi. Selain itu, rumah tangga konsumen juga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Jadi dari tenaga kerja itu akan memperoleh upah. Nah, upah ini dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Selain itu juga, rumah tangga konsumen juga bisa memberikan investasi modal kepada perusahaan. Dari modal itu juga memperoleh bunga, memperoleh hasil atau laba yang dibagikan kepada konsumen. Jadi dari sana konsumen mampu menggunakan dana tersebut untuk membeli barang atau jasa. Yang selanjutnya, pihak yang menjadi pelaku ekonomi adalah rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan ini adalah rumah tangga yang bertindak sebagai produsen atau yang menghasilkan barang dan jasa untuk kemudian dijual kepada rumah tangga konsumsi. Perusahaan atau rumah tangga produsen ini bisa saja perusahaan ini berasal dari plat merah atau badan usaha milik negara, bisa juga badan usaha milik swasta. Rumah tangga produsen selain menyediakan barang dan jasa untuk dikonsumsi, juga mereka mengkonsumsi atau menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen tadi. Jadi agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, mereka membutuhkan pihak-pihak yang lain, yaitu rumah tangga konsumen. Jadi nanti mereka akan membayar entah itu upah, entah itu sewa kepada rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen bisa membeli barang atau jasa di rumah tangga produsen. Selanjutnya,
yang berperan sebagai pelaku ekonomi adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah tetap mengambil andil sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai regulator atau pengatur. Jadi pemerintah itu memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Biasanya mereka itu mengatur, membuat undang-undang yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Bisa juga mereka itu mengatur untuk memberikan subsidi apabila misal harga suatu barang melonjak dan masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Jadi barang tersebut bisa disubsidi oleh pemerintah agar harganya stabil, atau bisa juga mengambil kebijakan kota, atau bisa juga mengambil kebijakan proteksi melindungi produk dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai konsumen. Pemerintah juga mengkonsumsi barang dan jasa untuk kepentingan atau kegiatan yang berhubungan dengan dinas negara. Selanjutnya itu pemerintah juga berperan sebagai produsen. Biasanya ini diakomodir oleh badan usaha milik negara. Misal kalau di Indonesia ada PT Kereta Api Indonesia, ada PT Bukit Asam, Persero, Tbk, ada juga perusahaan listrik negara dan lain sebagainya. Yang terakhir yang berperan dalam pelaku ekonomi yaitu masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini bisa sebagai pembeli barang. Jadi kalau sebagai pembeli barang, suatu negara akan melakukan kegiatan ekspor karena ada negara yang akan membelinya. Dan bisa juga masyarakat luar negeri ini sebagai pengimpor. Sederhananya, rumah tangga luar negeri adalah proses kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa. Oke, terima kasih. Mungkin sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.